Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, mendekati Pilpres dan Pemilu 14 Februari 2024 mendatang, lembaga-lembaga survei sudah sering melakukan jajak pendapat untuk memotret opini yang berkembang di masyarakat. Kali ini yang mengejutkan datang hasil survei yang dilakukan oleh PRC atau PRC, Politics Research and Consulting. Ini dipimpin oleh Mas Rio Prayogo. Pada hari Minggu yang lalu, kalau tidak salah tanggal 17 September 2023, PRC mengeluarkan rilis surveinya tentang peta di Jawa Timur. Sayangnya survei ini tidak berapa lama ya. Setelah Mas Anies dan Caimin dideklarasikan pada tanggal 2 September, survei ini dilakukan pada tanggal 7 ya. Sampai tanggal 12 apa 13 September. Ini tepatnya tanggalnya ya, survei dilakukan dan mengukur peta politik di Jawa Timur. Hasilnya apa? Hasilnya Ganjar ya unggul, nomor 2 Prabowo dan nomor 3 Mas Anies Rashid Baswedan. Tetapi keunggulan Ganjar yang 40-an%, Prabowo di 30-an% dan Mas Anies di 80%, jika dipotret lebih dalam lagi, ternyata Ganjar dan Prabowo itu merosot ya dari angka sebelumnya. Dan yang paling signifikan adalah kenaikan dari Mas Anies dari tadinya 14 ke 18, artinya naik lebih dari 4%. Nah, ini disinyalir atau patut diduga ya, kenaikan Mas Anies dan Caimin ini dianggap efek ya, diduga efek dari deklarasi di tanggal 2 September ini. Artinya sudah mulai terjadi eksodus suara ya di Jawa Timur, dari tadinya mendukung Ganjar dan Prabowo itu bergeser mulai ke Mas Anies dan Caimin. Jawa Timur adalah salah satu powerhouse ya, basisnya Partai Kebangkitan Bangsa, di mana ketua umumnya Caimin itu sekarang menjadi cawapres gitu. Nah, jika dibedah lebih dalam lagi, ketika berapa persen kalangan Nahdliyin itu memilih atau menyetujui ya pasangan Caimin dan Mas Anies, itu di atas 50%. Ini angkanya ya, 54,7%. Artinya ini approval rate-nya pasangan ini tinggi sekali ya. Nah, angka ini menarik ya untuk dielaborasi lebih jauh. Kenapa? Karena ternyata ya respon para pemilih atau masyarakat kepada pasangan Anies dan Caimin ini tinggi, seperti dipotret oleh PRC ini ya, lembaga survei Politik Research and Consulting ini. Nah, kawan baik semua, sebagaimana kita ketahui di Jawa Timur itu memang sering saling mengalahkan antara PDIP dan PKB di setiap pemilu. PKB salah satunya mengandalkan basis kulturalnya kalangan Nahdliyin atau orang biasa menyebutnya kalangan NU, yang basis-basis pesantren dan tokoh-tokoh ulama, kiai, masyayikh yang punya basis sosial dan kultural yang cukup kuat dan berpengaruh di wilayah-wilayah. Jadi di 38 kabupaten kota kalau tidak salah itu memang tersebar banyak kalangan Nahdliyin, di mana figur-figur utamanya adalah pesantren dan para kiai, para masyayikhnya itu, para habaibnya. Jadi bisa dimengerti apabila eksodus ini mulai terjadi. Nah,
menurut pengamat dari Universitas Nurul Jadid Probolinggo ya, itu Mas Ahmad ya, itu semakin solid dukungan kepada Anies dan Caimin. Jadi pelan tapi pasti ya, dukungan ini akan terus meningkat karena semakin panjang waktu untuk mensosialisasikannya ke masyarakat, ke pesantren-pesantren, maka patut diduga menurut pengamat dari Universitas Nurul Jadid ini, ya nanti akan terkonsolidir suara Nahdliyin itu bertumpuk ke Mas Anies dan Caimin. Kenapa? Karena pengaruh Caimin dan PKB itu yang punya ikatan emosional dalam rentang waktu yang lama dengan kalangan pesantren dan basis-basis Nahdliyin. Sebagaimana kita ketahui, PKB itu memang didirikan oleh PBNU pada masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum tuh ya. Jadi ikatan historis dan ikatan emosional, ikatan kultural dan ikatan value ideologi ya, ikatan sosial kemasyarakatannya itu memang tak bisa dipisahkan dari NU tuh, PKB ini. Jadi dianggap oleh para kiai pesantren dan kalangan Nahdliyin, PKB ini adalah anak kandung politik mereka. Jadi wajar apabila pengaruhnya itu makin berakar. Jadi semakin PKB dan Caimin dan Mas Anies bergerak mensosialisasikan dirinya kepada kalangan ini, maka bisa dipahami dan bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sudah seharusnya apabila perolehan suaranya untuk pasangan ini makin ke depan itu akan makin meningkat secara pesat gitu. Jadi bukan tidak mungkin apabila bisa dikonsolidir dengan baik ya, basis-basis elektoral dari Nahdliyin ini, bukan tidak mungkin ya pasangan Mas Anies dan Caimin ini bisa mengalahkan ya pasangannya Ganjar atau Pak Prabowo. Dalam simulasi tersebut memang dipasangkannya itu adalah Ganjar Prabowo Ridwan Kamil. Tapi kan Ridwan Kamil sudah dikatakan oleh Mbak Puan sudah tidak mungkin gitu. Karena ya main mata dengan yang lain atau karena kendala partainya tuh. Tapi simulasi ini nanti PRC seharusnya merubah lagi siapa yang akan disimulasikan dengan Mas Ganjar Pranowo tuh. Nah kalau Mas Prabowo itu dipasangkannya dalam simulasi di Jawa Timur ini dengan Erick Thohir gitu. Nah jadi makin ke sana sudah barang tentu ketika Mas Anies Caiminnya menaik terus, maka ia akan mengambil suara dari pasangannya Mas Ganjar dan Prabowo gitu. Pasangan Ganjar bersama siapa, Prabowo apakah dengan Erick Thohir atau dengan Gibran atau dengan Erlangga Hartarto gitu. Jadi ini pertarungan semakin menarik dan kita harapkan banyak survei dilakukan lagi untuk memotret dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan dinamika persaingan Pilpres sebagai akibat dari sudah dideklarasikannya Mas Anies dengan Caimin yang merubah secara total peta elektoral, peta politik, dan peta pasangan. Demikian, terima kasih.